Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Papi di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, rezeki yang banyak dan hari yang indah olehnya. Oke, di minggu ketiga ini setelah kemarin saya berhasil merusakkan Raspberry Pi 3B Plus saya, yang versi 4-nya belum datang guys, karena juga saya masih kere nih, belum gajian. Karena itu kita lanjutkan saja dulu langsung ke perakitan ya. Di sini saya masih belajar menggunakan ESC yang 20 ampere. Untuk mengenai penjelasan secara detail item ESC, baterai atau U-back ini mungkin nanti akan saya jelaskan di week selanjutnya ya. Kita sekarang belajar secara top down saja terlebih dahulu, dalam artian kita belajar berlari dahulu, baru setelah itu kita belajar merangkak untuk membaca detailnya. Di sini Ubek seperti yang week 2 kemarin saya bicarakan, dan di sini juga sebetulnya masih ada Raspberry Pi 3B Plus saya. Kenapa? Karena kita utamanya saya ingin mengetahui apakah memang kalau menggunakan Ubek ini eh, power yang didistribusikan oleh baterai yang nanti akan kita pergunakan untuk mempoweri si Pixauxnya itu dapat secara stabil seperti apa yang diberikan oleh adaptor ya. Kalau adaptor kan kemarin kita sudah lihat bersama, pin GPIO-nya ini mampu memberikan tegangan sebesar 5,1 volt, kalaupun turun hanya ada di angka 4,9 ya, masih dalam batas regulasi yang aman. Nanti kita akan cek setelah U-back-nya ini saya pasangkan dulu ke boardnya. Kita akan cek berapa tegangan yang dapat dideliver oleh baterai. Nah, untuk frame-nya ini yang saya pergunakan adalah frame yang kecil ya guys, yang F3310, DJI F3310, karena saya cari yang gedenya juga banyak yang kosong. Ini untuk kita belajar saja terlebih dahulu. Untuk frame F3310 ini hanya dapat mengangkat beban nggak terlalu besar ya, kalau nggak salah kemarin saya baca di tokonya itu sebesar 1,6 kilo lah. Makanya nanti kita simplifikasi saja perangkaian quadcopter dari Pixaux kita. Kemudian di sini ada Yesi ya, saya pasang dulu untuk week ini. Hanya dua saja terlebih dahulu yang akan saya pasang di board ini, karena saya juga masih coba-coba dan mudah-mudahan berhasil, tidak membuat short dan tidak membuat mati lagi seperti Pi 3B Plus ini saya. Kemudian di sini saya juga ada konektor XT60 XT60E yang male kayaknya ini. Yang male nanti baterainya itu female. Kemudian si konektornya nanti akan saya taruh di board di posisi ini. Ini juga ada kabelnya yang saya beli sebesar 12 AWG, ada tulisannya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sebesar 12 AWG 200 derajat Celcius. Nah, kenapa saya pilih yang 12 AWG? Sebenarnya saya juga belum ada panduan yang khusus. Mungkin teman-teman sama-sama bisa membantu saya ataupun yang lainnya. Kalau teman-teman merasa punya informasi yang lebih, punya pengalaman yang lebih, karena saya menggunakan 12 AWG sebenarnya ngikutin dari kabel yang ada di baterai aja sih guys. Di baterai itu tulisannya 12 AWG, jadi saya ikutin saja. Takutnya kalau saya pakai yang lebih kecil nanti takut lebih cepat panas dan kebakar ya, tapi gua nggak tahu juga. Kemudian di sini ada electric tape-nya. Kenapa? Karena gua belum beli ini ya sih, belum beli tube-nya ya, tube-nya yang kecil buat nempel di sini. Tube-nya itu kalau nggak salah mampu menahan panas itu sampai 125 derajat Celcius. Nah, sedangkan si tape ini hanya mampu sebesar 80 derajat Celcius. Karena itu sebetulnya perhitungannya harus sedikit lebih tepat ya guys, karena ini kan SG saya sebesar 20 ampere, dalam artian maksimum arus yang dapat dialirkan CSC ini ke motor hanya sebesar 20 ampere. Gue juga akan terlalu maksa lebih besar untuk CSC ini bekerja, karena seperti mungkin teman-teman tahu, kalau mungkin teman-teman yang biasa main di elektrik atau mining lah yang kemarin kita bahas, itu kan banyak racer yang kebakar ya. Mungkin kenapa mayoritas kalau saya perhatikan racer yang kebakar itu dia VGA-nya butuh dayanya gede, butuh wattnya gede, tapi di powering dari hanya SATA gitu loh. SATA kabel itu kan hanya mampu sebesar, kalau saya baca itu sekitar 56 watt ya. Jadi si VGA-nya anggaplah butuh 100 watt. Si SATA kabel hanya 56 watt ya misalkan ya. Berarti itu kan udah overload banget untuk kabelnya kan, makanya itu banyak yang seperti itu tuh kabel racernya kebakar guys. Karena itu mudah-mudahan ini nggak kebakar, karena ini 20 ampere dan motor yang saya pakai itu sebesar 2400 kV. Sepertinya memang terlalu besar, tapi nggak apa-apa, hanya untuk coba-coba. Namanya belajar guys, no pain no gain ya. Kayak ini kemarin gue udah berhasil
ngebuat mati ini Pi, cuman gua nggak tahu apakah karena emang sudah uzur atau karena memang sering gua siksa dan akhirnya dia menyerah untuk di port SD cardnya. Hopefully hanya rusak di slot SD cardnya. Oke, saya langsung pasang saja, coba-coba ya guys. Ini juga kabelnya pertama-tama harus kita solder dulu di sininya biar rapi, karena nanti akan kita masukkan ke konektor XT60 nya seperti ini. Ini sebenarnya bisa langsung masuk sih, langsung masuk. Kalau saya padatkan dia bisa langsung masuk, cuman sepertinya akan saya coba dulu dengan solder dulu, beri sedikit aja lapisan timah di sini, baru kemudian kita masukkan agar serat-serat kabelnya ini kan semuanya serat nih guys. Kalau teman-teman perhatikan di sini semuanya serat ya, kabelnya itu semuanya serat, tapi banyak sekali karena itu semakin kecil AWG-nya ini semakin gede dia kabelnya. Ada yang berisi serat-serat seperti ini, ada satu kawat tunggal saja, ada yang seperti itu juga. Tapi ini saya belinya yang seperti ini, nggak masalah. Nanti kita coba rapikan dulu pakai timah biar dia sedikit lebih padat, nggak ada kabel-kabelnya yang serat-seratnya kemana-mana. Baru kita pasangkan ke sini. Oke guys, lanjut aja. Oke guys, akhirnya semuanya udah kepasang ya. 4 biji ESC BL Heli yang 20 ampere, kemudian juga di sini ada U-back-nya sekalian saya pasangkan, saya instalasi bersamaan dengan kabel 12 AWG yang nanti akan mengambil langsung daya dari baterai. Kenapa saya letakkan di sini? Sebetulnya ada juga kalau saya perhatikan beberapa tutorial ya yang memasangkan U-back ini bersamaan dengan ESC ya. ESC sendiri sebetulnya di dalamnya sudah ada U-back-nya, namun nggak semua ESC seperti itu. ESC yang saya beli BL Heli 20 ini tidak ada U-back di dalamnya, karena controller yang saya pakai yaitu Pixhawk sebetulnya tidak terlalu membutuhkan U-back. Saya juga butuhkan U-back di sini karena nanti akan saya barengkan instalasi Pixhawk-nya dengan instalasi Raspberry Pi. Kemudian di sini juga ada power controller dari Pixhawk, bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan power controller punya Pixhawk seperti ini. Saya koneksikan ke instalasi kabel 12 AWG yang sudah saya pasangkan. Ini konektor XT60 nya yang nempel langsung ke PDB atau power distribution board ini yang bertipe MEL ya, karena konektor power konektor dari si Pixhawk ini kan ada dua ujung, satu ujung bentuknya MEL seperti ini dan satunya ini yang di sini ini adalah female. Karena itu saya butuhkan yang terkoneksi ke PDB nya adalah MEL. Gue nggak akan copot di sini ya guys, karena teman-teman bisa lihat sendiri, namanya gue baru kembali melakukan menyolder kembali setelah berapa lama ya, paling kalau nggak salah tuh seingat gue terakhir nyolder itu waktu SMP guys, waktu ada pelajaran elektronika. Selama itu sampai saat ini gue nggak pernah lagi nyolder, makanya mungkin teman-teman masih bisa lihat ya berantakan ya, nggak apa-apa deh. Mungkin ini akan jadi frame pertama gue untuk belajar juga. Nanti kedepannya kayaknya gue akan beri frame yang lebih besar agar dapat mengangkat beban yang lebih berat ya, karena frame F330 ini kalau ditulis di lapak si penjualnya hanya mampu mengangkat beban ketika take off sebesar 1,6 kilo. Nah, di sini mungkin nanti akan saya tambahkan lem juga hot glue, biar katanya sih biar mencegah korslet ya, karena ini kan listrik, mana tahu dari aliran sini dari aliran minusnya ke positifnya terjadi koneksi, itu sangat membahayakan. Kemudian untuk ESC nya kayaknya nggak akan saya hot glue, tapi nggak tahu, kita lihat nanti. Nah ini juga mungkin saya ada sedikit agak salah pemasangan guys. Menurut saya ini lebih baik tidak lurus seperti ini ya, karena buletan ini nantinya akan kita koneksikan ke frame F330 seperti ini. Nah dia letaknya nanti ada di bawah. Kalau misalkan lurus seperti yang saya pasang sekarang itu agak repot nanti bengkok-bengkokinya. Ini juga saya nggak tahu apakah butuh bongkar-bongkar lagi solderan atau enggak. Mudah-mudahan sih enggak ya, bisa saya bengkokkan seperti ini saja, tapi nggak tahu kalau memang butuh dibengkokkan ya mungkin nanti akan saya bengkokkan dulu sedikit. Nah untuk ngetes apakah ini semua sudah terkoneksi, kita cek aja biasa pakai multitester. Kita posisikan dulu di lambang ohm ini, kita cek, ambil kutub positifnya dari power yang kira-kira akan mengambil power di sini, kemudian negatifnya atau groundnya ambil ke setiap ESC.
Kalau misalkan ada nilainya berarti itu terkoneksi. Nilainya koneksi. Terus satu lagi yang tes cek yang lainnya, muncul juga nilainya. Kita pindahkan lagi sini, ada juga, dan kita pindahkan lagi terakhir yang satu di sini. Oke, ada juga. Kemudian nanti akan kita tes dulu pakai baterai ya, sebelum saya hot glue di sini guys. Baiklah, sekarang gue coba koneksikan aja ke baterai langsung dari dari sini, power module yang punya Vixaux. Semoga tidak ada kejadian kebakaran apa-apa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terkoneksi, dia nyala seperti ini, teman-teman bisa lihat. Sekarang kita cek lagi tegangannya apakah sudah sesuai atau ada salah instalasi. Semoga saja tidak. Kutub positifnya di sini. Iya, saya putar dulu ke arah tegangan, jangan lupa pilih yang DC ya, jangan sampai salah. Oke, tegangannya terbaca. Kita pindahin lagi satu. Oke, sama 11,3. Itu lagi. Oke, sama 11,3 juga. Terakhir. Oke, sama 11,3. Berarti powernya dari baterai ke PDB ini semuanya sudah terkoneksi ya. Saya coba dulu untuk mengaplikasikan hot glue pada kabel power ini. Siap bosku, udah gua pasang barusan guys hot glue-nya. Berantakan ya. Dan nggak apa-apa lah, nanti mudah-mudahan practice make perfect. Semakin gue banyak nyoba-nyoba, nanti semakin sempurna juga. Doakan saja gue selalu berkesempatan dan berkemampuan untuk selalu sharing seperti ini guys. Oke, ini berarti nggak semuanya sih gue pasangin hot glue-nya ya. Kayak yang ini nih nggak gue pasangin, kenapa? Karena gue yakin solderannya cukup rapat untuk menahan ini nggak goyang. Kalau di beberapa yang gue kasih, ini masih kayaknya gue agak ragu dengan kekuatan lekatnya. Karena itu gue pasang sedikit, gue berikan hot glue sedikit. Sekarang kita cek aja langsung apakah hot glue akan memberikan dampak yang tidak bagus dalam menghantarkan daya. Biasa di sini masih saya set di home dulu, tapi saya ceknya dari depan aja langsung dari kabelnya di sini. Saya pasangkan di sini merah. Oke, ini saya cek dulu di sininya. Maaf. Oke, terbaca. Yang sebelah sini berarti saya ambil di ujungnya aja. Terbaca ya, nyala. Kemudian yang di sini ini masih ada sisa kebuka sedikit. Saya ambil di bawah ini. Terbaca juga. Satu lagi terakhir. Oke, terbaca juga. Sekarang kita tes pakai baterai. Seperti tadi, apakah voltasenya baik? Saya luruskan sedikit. Bismillah. Oke, baterai on. Oke, di sini ada sela sedikit. Gue pindahkan dulu ke volt. Ambil tegangan yang DC-nya, dan sampai salah. Cek dulu. Oke, di sini voltase. Oke, terbaca 1137, bagus. Ya, sebelah sini. Ups. 11, oke. Sekarang yang sebelah sini. Oke. Terakhir di sini 11, oke. Sip. Berarti nggak ada pengaruhnya ya guys hot glue,
sekarang langsung aja sekarang kita coba saja langsung instalasi semuanya ini yang sekarang udah ada ke dalam frame. Oke, ini murmurnya nih kayaknya sedikit ada beda ya guys urutannya, jadi maksudnya urutannya lagi ukurannya. Yang ini terlihat sedikit lebih besar dan bungkus yang satu lagi sedikit lebih kecil. Jadi nanti teman-teman perhatikan juga, jangan asal aja. Nih kayaknya yang besar nih emang buat ke frame nya ya, karena biar kokoh mungkin. Ini biar jelas saya ambil masing-masing satu murnya. Terlihat beda kan ya, satu lebih besar dan satunya lebih kecil. Ini gua matiin dulu baterainya biar nggak terjadi apa-apa ketika pemasangan. Kita tes kembali setelah dipasang. Ya bukan yang gede, justru bukan yang kecil mungkin. Ya benar, yang kecil rupanya untuk pengencangnya, bukan yang besar. Yang besar sepertinya untuk part yang lainnya nanti. Ini SC nya emang agak repot ya guys ya, bel heli ini. Nggak, sebenarnya mungkin nggak mesti bel heli juga ya. Yang kecil seperti ini ada beberapa waktu itu gue perhatikan. Pemilihan ESC emang kita samakan juga, karena di sini biasanya ketika kita membeli ESC itu ada spesifikasi mengenai baterai aja paling enggak gitu kan. Ini kan baterai yang gua pakai, yang gua punya sekarang itu kan hanya 3S, jadi ada rentang juga di ESC, jadi nggak semua ESC mungkin support untuk yang 3S gitu, kurang lebih seperti itu. Ini kecil jadi gua soldernya nanti agak repot nih. Ini aja yang gede-gede gini repot, apalagi yang kecil nanti, tapi nggak tahu. Untung aja gue beli mata soldernya yang emang lumayan tipis ya, kan ada mata solder juga yang lumayan tebel tuh guys. Ini gue beli yang tipis. Gue waktu itu hoki-hokian aja sih, dalam artian ya kalau cocok ya bagus, kalau nggak ya udahlah, seperti itu. Oke, kita langsung aja instalasikan. Sepertinya mudah-mudahan sudah cukup kuat hot glue-nya. Ini yang tulisan ini nanti akan menghadap ke belakang, jadi nanti pesawatnya atau Pixax-nya urutan arah depannya itu ke sana, depannya begini. Oke, untuk power akan gue letakkan di posisi belakang. Tekan, berarti kalau ini belakang, gue balik aja begini. Oke guys, kita pasang. Oke guys, ini udah kepasang dengan frame atasnya. Tadi sempat ada yang satu copot pas gua paksa-paksa tekuk, jadi akhirnya copot solderan yang ini. Akhirnya gua solder kembali dengan posisi miring seperti ini. Mungkin memang enak seperti ini ya, walaupun agak repot, tapi kabelnya tidak tertekuk-tekuk. Kalau misalkan teman-teman perhatiin di sini kabelnya kasihan ketekuk banget kayak gini. Mudah-mudahan aja nggak patah. Ya nanti gua rapikan lagi. Sekarang sih utamanya kita tes bisa terbang dulu sebentar, baru habis itu kita rapikan lagi semua instalasinya guys. Sekarang berarti gua mau pasang motor ya. Ini kan berarti arahnya nanti seperti ini. Nah yang di merah ini nanti akan gua pasangkan motor untuk arah CW atau clockwise, arah berputar searah jarum jam. Dan yang putih ini nanti untuk CCW atau counter clockwise atau berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nah motornya yang gue pakai itu seperti ini, yang atasnya silver ini nanti untuk motor CCW di sini, dan yang untuk atapnya hitam semua seperti ini itu untuk yang CW clockwise ya, berputar searah jarum jam. Yang hitam di sini dan yang putih di sini, ini CCW. Ini sorry, yang merah itu CW, yang putihnya adalah CCW. Kita akan pasang seperti ini ya, kelihatannya. Nah ini di sini yang CCW, dan untuk yang ininya merahnya adalah CW. Nanti kan saya pasang seperti ini. Oke, kita pasang aja guys. Oke guys, ini udah kepasang semua. Yang di sini untuk CW, yang di putih adalah untuk CCW. Kemudian juga di bawahnya tadi barusan gue tambahin lem lagi biar lebih kuat, karena memang kabel yang 12 AWG itu cukup banyak serabutnya, jadi pastikan pas menempel itu cukup kuat guys. Terus apalagi ya, tadi udah gua testing juga, udah masih terkoneksi semuanya rangkaiannya di PDB ini. Ini sekarang PR selanjutnya ini yang cukup repotnya, tinggal ngesolder nih dari motor ke
HCS nih kecil-kecil banget lagi. Sebetulnya kalau gue lihat di yang lain-lain sih ada yang tinggal plug gitu ya guys ya, ada yang konektor female dan male-nya. Mungkin kalau teman-teman mau yang lebih ringkas beli yang itu aja. Ini juga kayaknya tuh ya namanya coba-coba, jadi kurang paham juga rupanya. Bentuknya dikirim yang BL Heli 20 ampere itu, yang gue dapat adalah seperti ini. Jadi ini harus manual. Nanti kan gue coba. Sekarang kita solder dulu, mudah-mudahan sih nggak kebalik ya, karena kalau gue cari-cari itu kalau misalkan kita menukar-nukar posisinya itu nanti jangan-jangan motornya bisa jadi cewek dari jadi ke cewek. Cuman nggak tahu juga, ini kita tes aja. Yang jelas yang di tengah itu harus menempel ke bagian yang tengah juga, seperti itu guys. Ntar kita cek aja. Oke, kita cek dulu. Gue coba solder dulu dari ESC ke motor ya, kecil-kecil gini. Bismillah, mudah-mudahan nggak ada masalah. Alhamdulillah akhirnya semua udah kepasang guys, walaupun ya agak-agak berantakan tapi nggak apa-apa lah, insya Allah kuat ya. Ini seperti ini juga dicocokkan aja kabelnya yang tengah udah saya pakai ini juga kabel tis juga biar lebih kuat lagi, nggak goyang-goyang ESC-nya. Udah semua oke. Terus kemudian juga di sini U-back-nya saya pasang seperti ini di belakang menggunakan double tape. Berarti sekarang nanti tinggal kita testing menggunakan Pixaux-nya dan telemetri guys. Oke guys, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.